Geger, detik-detik menegangkan terjadi ketika dua seteru, Hotman Paris Hutapea sang pelapor dengan Rasman Arif Nasution dengan tuduhan pencemaran nama baik bertemu di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini dalam agenda persidangan atas terdakwa Rasman Nasution. Inilah pertemuan perdana mereka sebagai seteru setelah sebelumnya saling serang melalui pernyataan mereka terkait kasus yang kini bergulir di meja hijau dan menyeret Rasman Nasution sebagai terdakwa. Benarkah Rasman Nasution dan Hotman Paris Hutapea masih sama-sama merasa benar dalam kasus yang kini bergulir? Seperti apa detik-detik menegangkan yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi ketika dua advokat yang berseteru ini bertemu? Seperti apa pula hasil persidangan hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan sengit yang terjadi antara Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution rupanya masih terus bergulir panas di ranah hukum. Setelah aksi saling serang melalui pernyataan mereka di muka publik, juga melalui sosial media, hingga saling mengklaim pihaknya berada di posisi yang benar terkait laporan polisi Hotman Paris atas Rasman dengan tuduhan diduga telah melakukan pencemaran nama baik terkait pernyataan Rasman yang diduga menyebut Hotman sebagai pelaku kejahatan seksual. Yang diklaim Rasman berdasarkan pengakuan Iklim Hakim yang notabene mantan sekretaris pribadi Hotman Paris. Siang tadi keduanya bertemu di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Rasman Nasution menjadi pesakitan di kursi terdakwa atas laporan polisi Hotman Paris. Seperti inilah detik-detik menegangkan saat Rasman Nasution dan Hotman Paris bertemu di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, Kamis tanggal 6 Februari 2025. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya. Saya tidak pernah selama ini protes yang mulia. Sebentar. Kalau begitu tidak usah diadili, penjarakan saja saya yang mulia. Duduk. Pertemuan menegangkan Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Nasution di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini seakan suatu konfrontasi di bidang hukum dari dua praktisi hukum kawakan, di mana satu pihak menjadi pelapor, sedangkan pihak lain menjadi terdakwa. Lantas, seperti apa pernyataan Hotman Paris usai bertemu dengan seterunya Rasman Nasution di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Masih yakinkah Hotman Paris bahwa Rasman Nasution akan mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara seperti yang ia tuangkan dalam laporan polisinya terhadap Rasman Nasution? Itu grogi. Dia kira aku tidak datang. Karena kalau aku tidak datang, maka dakwaan terhadap dia batal. Karena aku saksi pelapor. Ya, tapi saya datang dan dia tahu saya ada bukti semua bahwa dia memang melakukan fitnahan gitu loh. Ya.
Oke. Tapi Kenapa? iya lanjut Bang. Ya itu, dia tahu, termasuk saya semua ada video-video pengakuan dari Iklim Hakim bahwa memang Iklim Hakim itu tidak pernah menyuruh dia untuk membuat postingan di Instagram yang menyatakan bahwa Hotman itu punya kelainan atau penjahat. Katanya saya sudah konferensi pers, Iklim mengaku dia marah-marah. Kenapa kau ngomong gitu? Aku kan tidak menyuruh kau ngomong gitu. Katanya si botak itu mengatakan aman gitu loh. Kok saya buka semuanya. Dan di dalam BAP, Iklim Hakim juga membantah bahwa dia sudah mengatakan, Iklim Hakim mengatakan saya tidak pernah merasa dilecehkan secara seksual oleh Hotman Paris. Itu semua karangannya si botak katanya. Jadi dia itu sudah mempersiapkan semuanya, TikTok, live segala macam. Ya padahal kan materi persidangan itu karena sudah memasuki saksi ada menyangkut asusila, dan menurut KUHAP hakim berwenang menyatakan bahkan wajib hukumnya untuk menyatakan sidang tertutup untuk umum. Dia tidak mau terima karena sudah dipersiapkan, dia mau bergaya di persidangan, dia sudah dipersiapkan live TikTok dan sebagainya gitu. Jadi kan dia tidak boleh memaksa hakim, dia tidak boleh merubah undang-undang. Bang bisa di Itu kan sudah viral, Ketua Mahkamah Agung pun sudah tahu. Jadi saya mohon kepada Ketua Pengadilan agar dijatuhkan sanksi, termasuk kepada itu Firdaus yang naik bangku persidangan, injak meja. Itu pertama kali penghinaan terhadap peradilan Indonesia dalam sejarah peradilan Indonesia. Udahlah, jangan diharapkan dari organisasi lah. Organisasi advokat di Indonesia itu memang sangat tidak punya, dia banyak, karena nanti kalaupun dijatuhkan sanksi dia pindah lagi. Dia kan udah pernah dipecat dari KAI, dia pindah lagi ke organisasi yang lain. Udahlah. Yang paling tepat adalah Ketua Mahkamah Agung menyatakan yang menghina pengadilan boleh dilarang, tidak boleh memang bersidang ke pengadilan. Gua ngasok, malah gua ketawa-ketawa. Jadi semua tadi netizen di IG gua pada, kok kamu tenang banget sih, karena gua datang sidang dia ngomong. Ya kayak gua kan. Ngapain orang si botak, si gendut kayak gitu ditakutin? Apa itu kan cuma perantau di ibu kota sini, cuma pengacara biasa, nggak punya power, nggak punya apa-apa. Apa yang ditakutin? Dia mau bikin peradilan cara berperkara kayak emak-emak di kampung nenek dia 50 tahun lalu. Itu membuat klien akan kabur dari diri. Siapa yang mau jadi klien dia kalau begitu? Tapi kalau kita kan tenang, pakai otak, analisa baru tenang. Dihadapkan pertama kalinya di muka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dituduhkan Hotman Paris Hutapea atas dirinya terkait pernyataan Rasman Nasution saat konferensi pers bersama Iklim Hakim 3 tahun yang lalu, di mana Rasman mengatakan bahwa Iklim Hakim mengaku menjadi korban pelaku kejahatan seksual yang diduga dilakukan Hotman Paris. Lantas seperti apa juga tanggapan dari Rasman Nasution usai bertemu dengan Hotman Paris Hutapea di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara siang tadi? Akankah Rasman Nasution masih merasa yakin bahwa dirinya tidak bersalah sebagaimana dituduhkan dalam laporan polisi Hotman Paris Hutapea atas dirinya? Ya, hanya antara seorang laki-laki bernama Hotman Paris dengan saudari bernama Putri Iklim Hakim, yang orang ini ya masing-masing membuat pengakuan yang berbeda. Iklim Hakim datang ke saya mengaku dilecehkan. Hotman di awal bilang tidak ada pelecehan. Berikutnya bilang suka sama suka dan berpacaran. Ini yang akan kita buktikan karena chattingan itu ada di situ, menyangkut juga. Nah, pertanyaannya, hakim tidak konsisten. Dari awal, jangan dikira kita takut. Penjara bagian dari hidup. Dan saya siap jadi bemper untuk itu. Tapi harus benar. Hakim pun hari ini banyak yang koruptor. Ditangkap. Ya. Jaksa
jaksa juga ditangkap, polisi juga ditangkap, pengacara juga ditangkap. Ini semua penegak hukum. Kami sudah bersepakat tadi dengan tim 3. 1, surat kita sudah masuk lewat ketua tim Pak Lecu. Mana Pak Lecu tadi? Saya ketua. Pak Lecu mana sini? Beliau sudah komunikasi dengan ketua PN, betul ya Pak Lecu ya? Betul. Bahwa kami minta hakim diganti seluruhnya. Yes, seluruhnya. Ya, ganti seluruhnya. Termasuk kalau diperlukan panitra. Tapi kalau panitra tidak terlibat dalam hal ini kami lihat, silakan. Tapi hakim minta diganti seluruhnya. Pertanyaannya, bolehkah hakim diganti? Boleh. Boleh. Ketika kita melihat bahwa ketua majelis, anggota majelis tidak berjalan secara profesional dan netral. Jadi nggak usah kami dibentak-bentak ini itu, nggak ada. Ya. Yang kedua, kami minta wartawan bisa menyiarkan secara live semua persidangan ini. Yang ketiga, terbuka untuk umum. Kalau yang 3 ini tidak dipatuhi, kami tidak akan datang persidangan. Mau tangkap, tapi seluruhnya akan bereaksi. Terungkap detik-detik menegangkan ketika Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution bertemu di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam sidang perdana laporan polisi Hotman atas Rasman terkait dugaan pencemaran nama baik. Lantas seperti apa argumentasi keduanya ketika mereka sama-sama merasa yakin dengan posisinya, di mana Hotman Paris yakin bahwa tuduhannya atas Rasman sangat berdasar, sedangkan Rasman Nasution juga merasa yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan panas Hotman Paris versus Rasman Arif Nasution kini bergolak di pengadilan. Hotman Paris tetap merasa yakin bahwa Rasman Nasution bersalah sesuai dengan laporan polisi terhadap dirinya, dugaan pencemaran nama baik yang kini terus berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga hari ini menjalani persidangan perdana. Dalam pernyataan Hotman Paris sebelumnya, akan sangat memalukan jika Rasman sampai duduk di kursi terdakwa, dan itu suatu kepuasan besar bagi Hotman Paris yang sebelumnya dituding Rasman diduga memiliki kelainan seksual dengan alibi bahwa hal itu merupakan pengakuan Iklim Hakim kepadanya sebagai kuasa hukumnya ketika itu. Hai botak, lu ngomong apa lagi lu? Udah berapa tahun kau jadi tersangka, sekarang sudah P21, sebentar lagi akan limpah ke pengadilan. Kalau nanti limpah ke pengadilan Anda menjadi terdakwa, itu udah suatu hal yang sangat memalukan bagi pengacara. Jadi kau usah kamu lagi nongol-nongol botakmu di TV, kompres lu, enang lu siapa sih klien kamu sih? Kompres lu, coba siapa klien kamu? Kasih laporan dia kan yang ringan. Hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya cuma 4 tahun. Kalau memang 4 tahun itu tidak bisa ditahan selama penyidikan. Saya sudah puluhan tahun terkenal. Sudah begitu di mana-mana saya. Kalau sekedar gosip-gosip kecil saya cuekin aja. Tapi kali ini sudah kelewatan. Sebelum ngomong mikir dulu, hadapi proses hukum dari saya. Semua tuduhan sama saya adalah fitnah. Hotman bukan tipe laki-laki seperti itu. Hotman sudah lama sukses, tidak pernah melecehkan wanita. Dia berapa kali posting di Instagram dengan mengatakan saya kelainan. Padahal gue normal banget. Dengan saya pelaku kejahatan. Yang mana? Orang si Iklim Hakim nggak pernah ngomong gitu.
Ya, dia yang ngarang itu semua. Dia yang ngarang itu semua. Jadi dulu itu dia sangat marah sama saya karena dia dipecat sama Richard Lee sebagai pengacaranya. Iya, langsung saya utarakan abang salah gitu. Dari sejak awal abang itu salah karena tidak ada kita pembahasan itu gitu. Tapi kenapa itu keluar? Saya bilang saya takut itu menjadi masalah baru dan bahkan mungkin bisa menjadi lebih besar. Tapi beliau menenangkan saya dengan kata-katanya, dengan ibarat kata meyakinkan saya supaya saya tetap tenang, karena beliau ada gitu loh. Beliau akan membackup semua ini sampai akhirnya ya aku juga sedikit tenang, tapi tetap aja gitu. Ternyata malah memblunder kan pada kenyataannya gitu. Terkait dengan masalah ya tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman Paris terkait dengan ada dugaan bahasa pelecehan seksual atau kelainan. Yang intinya klien kami katakan bahwa bahasa-bahasa itu tidak ada keluar dari mulut klien kami, Iklim Hakim. Baik itu bahasa pelecehan seksual, lebih-lebih bahasa kelainan yang memang menurut Pak Hotman Paris itu yang membuat dia sangat jengkel dan sangat murka dengan kalimat-kalimat seperti itu ya. Bagi saya target utama sampai dia jadi terdakwa. Ya. Soal nanti mau bebas tapi udah jadi terdakwa dulu. Ya, itu dulu lah. Jadi itu akan fakta bahwa kalau nanti jadi terdakwa akan menjadi tamparan bagi muka dia itu. Dia nggak bisa lindungi diri sendiri. Kalau you nggak bisa lindungi diri sendiri, gimana kau bisa melindungi klienmu? Tapi kalau nanti jadi terdakwa itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution, seteru Hotman Paris pun merasa sangat yakin bahwa dirinya akan terbebas dari dakwaan jaksa atas laporan polisi Hotman Paris kepadanya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Bahkan, Rasman berjanji akan mengejar Hotman Paris dengan delik hukum sehingga tak lama lagi akan menyusul dirinya menjadi tersangka dengan membongkar chat-chat Hotman Paris dengan Iklim Hakim. Jadi kasus saya dengan Hotman itu fokus di pasal 27 ayat 3 pencemaran melalui undang-undang elektronik junto 310 311 junto 55 ayat 1 ke 1 turut serta atau bersama-sama. Saya digambarkan seolah-olah saya ini dengan Iklim Hakim ini posisinya sama. Dia upload, saya upload. Dia memposting, dia menceritakan dilecehkan, saya ikut menyatakan dilecehkan. Kalau begitu apa bedanya pengacara sama klien? Saya jelas pengacara pada waktu itu. Ada surat kuasanya, ada pengacaranya Iklim Hakim maksud saya atau Putri Iklim Aprilia, ada surat kuasanya, ada saksinya, ada fotonya dan ada videonya. Tapi anehnya justru Iklim Hakim mengatakan tidak pernah merasa dilecehkan, tidak pernah beri kuasa, tapi mencabut kuasa. Bagaimana ceritanya surat kuasa ada, dicabut kuasanya? Saya tersangka Maret 2023. Sekarang November 2024, 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Saya akan buktikan di pengadilan, dan saya yakin bebas. Hotman pun, kau tunggu bagianmu, selesai urusan ini ku kejar kau. Nanti saya bongkar. Chattingan, cakap ini, cakap itu, saya omongin nanti semua. Saya ceritakan dari A sampai Z, istri saya semua tahu cerita tentang saya menangani Iklim Hakim. Keluarga saya di sini dan di Medan tahu. Kira-kira menurut Anda,
Apakah mungkin Iklim Hakim memberikan chat yang diduga dari Hotman Paris kepada dia, diberikan kepada saya dalam rangka apa kepentingannya? Geger, Hotman Paris Hutapea yang tetap merasa yakin bahwa Rasman Arif Nasution bersalah dalam kasusnya. Sementara Rasman pun merasa yakin bahwa laporan polisi Hotman Paris atasnya dinilai keliru. Lantas, benarkah perseteruan Hotman Paris dan Rasman ini telah berlangsung lama? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Perseteruan panas praktisi hukum kondang Hotman Paris Hutapea versus Rasman Arif Nasution telah berlangsung sejak lama. Bahkan laporan polisi yang dilayangkan Hotman Paris atas Rasman di Bareskrim Polri dengan tuduhan dugaan melakukan pencemaran nama baik pada tahun 2023 telah menjerat Rasman dengan status sebagai tersangka. Proses hukum hingga persidangan berlangsung terus. Rasman Arif Nasution masih terus memberikan pembelaan atas statusnya yang kini menjadi terdakwa. Ketika Hotman Paris optimis akan menyeret Rasman ke penjara, lantas benarkah sebaliknya, Rasman justru merasa yakin bahwa dirinya akan terbebas dari jeratan hukum yang dituduhkan Hotman Paris? Jawabannya nih. Udahlah, jangan saingan sama Hotman lah, udah beda banget lah. Pokoknya semakin lama kau tersangka, tiap pagi kau sakit kepala. Makanya jaga mulutmu. Jaga mulutmu. Kalau kau iri sama kesuksesan orang, ya jangan iri. Lu nggak akan. Gue itu sukses kan karena gue kerja keras. Lu tahu nggak sih, gue jam 3 pagi, jam subuh kerja. Gue udah jadi pengacara 40 tahun. Saya 20 tahun jadi asistennya berbagai pengacara bule. Saya 5 tahun di Australia di kantor pengacara terbesar, 700 pengacara. Jadi kalau Anda iri, ya janganlah. Oke? Semakin Anda iri, semakin nanti banyak fitnah. Okay? Saya jawab singkat. Tanya hati dia, tanya mau dia, itulah mau saya. Dia bilang perang, ayo. Tergantung dia, bukan tanya saya. Apapun mau dia, saya siap. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.